Selamat datang di zona tengah malam. Langit malam di kota kecil itu dipenuhi gemerlap lampu pasar malam. Dari kejauhan, terdengar suara musik dangdut dari panggung hiburan, bercampur dengan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya. Aroma jagung bakar, sate ayam, dan gula kapas menguar di udara, menambah kesan hidup dari keramaian itu. Di tengah keramaian itu, Rian, seorang pria berusia 27 tahun, berjalan perlahan menyusuri jalan pasar malam. Ia baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau di kota besar. Malam itu, ia hanya berniat berjalan-jalan sebentar, melepas rindu dengan suasana masa kecilnya. Saat melangkah lebih dalam, kenangan-kenangan lama mulai muncul. Pasar malam ini dulu adalah tempat favoritnya bersama teman-teman semasa kecil. Namun, sesuatu terasa aneh. Semuanya terlihat seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Rian memperhatikan wajah para pedagang. Mereka tersenyum lebar, terlalu lebar. Seperti senyum yang dipaksakan atau mungkin, bukan senyum manusia biasa. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Di salah satu stan permainan, Rian melihat seorang bocah kecil berdiri sendirian di depan wahana lempar gelang. Bocah itu mengenakan kaos putih lusuh, celana pendek, dan sendal jepit. Matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. "Hei nak, kamu sendirian?" tanya Rian dengan nada ramah. Bocah itu tetap diam. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Seorang pedagang tua dengan wajah keriput tersenyum ke arahnya. "Mas, jangan terlalu banyak bertanya kalau di sini," ucapnya pelan, tetapi penuh tekanan. Rian mengernyit. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia berbalik ke arah bocah tadi, tapi anak itu sudah menghilang. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Suasana yang tadi terasa meriah kini seperti berubah menjadi sesuatu yang lain. Musik terdengar lebih lambat, suara orang-orang terasa lebih jauh, dan langkah-langkah di sekitarnya terdengar lebih berat. Lalu, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Seluruh orang di pasar malam itu menoleh ke arahnya, tersenyum lebar, tanpa berkedip. Jantung Rian berdegup kencang. Semua orang di pasar malam itu menatapnya. Senyum mereka lebar, nyaris tidak bergerak, seolah-olah wajah mereka beku dalam ekspresi yang sama. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba mencari alasan logis. Mungkin ia hanya berhalusinasi, mungkin ini hanya kebetulan. Namun, saat matanya menyapu sekeliling, perasaan tidak wajar itu semakin kuat. Pedagang yang tadi menjual sate, wanita yang membawa balon untuk anaknya, hingga pria yang sibuk di stan lempar gelang, semua tersenyum padanya. Mata mereka kosong, tak ada kehidupan di dalamnya. Rian menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan kegelisahan di dadanya dan melanjutkan langkah. Berjalan lebih cepat. Namun, setiap kali ia melewati seseorang, mereka akan berhenti dari aktivitasnya dan memutar kepala perlahan ke arahnya. "Mas, cari apa?" Suara pedagang tua yang tadi menegurnya kembali terdengar. Rian berbalik cepat. Lelaki tua itu berdiri di tempat yang sama, di antara lapak-lapak berjejer. Wajahnya masih menyimpan senyum itu. Tetapi kali ini, senyumnya semakin melebar, hampir tidak masuk akal. Giginya terlihat kuning dan tajam. Sangat tajam. "Kenapa semua orang menatap saya seperti itu?" Rian mencoba bertanya, meskipun suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih seperti bisikan takut. Lelaki tua itu tertawa pelan, hampir seperti suara geraman. "Mas baru pertama kali ke sini ya?" Rian mengernyit. "Apa maksudnya?" "Tidak, saya sering ke pasar malam ini dulu, waktu kecil," jawabnya, suaranya sedikit gemetar. Pedagang tua itu tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Suaranya bergema aneh, seperti datang dari berbagai arah. "Tidak mas. Mas baru pertama kali ke pasar malam ini, yang ini." Ucapan itu membuat Rian semakin bingung. Pasar malam ini sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang berubah, bukan? Tetapi saat ia melihat sekeliling lagi, kengerian itu menghantamnya. Lampu-lampu yang tadi gemerlap, kini tampak lebih redup, bahkan beberapa mulai padam. Jalanan pasar malam yang tadinya dipenuhi warna-warni kini seperti tertutup kabut tipis berwarna keabu-abuan. Bahkan aroma makanan yang tadi menggugah selera kini berganti menjadi bau anyir dan busuk. Rian mulai mundur. Ia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Namun,
Ketika ia berbalik, langkahnya terhenti. Orang-orang itu sudah berdiri lebih dekat. Senyum mereka semakin lebar, dan salah satu dari mereka akhirnya berbicara, suaranya lirih tapi tajam. "Mas, jangan buru-buru pulang, malam masih panjang." Rian mundur perlahan, menatap orang-orang yang kini berdiri lebih dekat. Senyum mereka tetap lebar, wajah mereka masih beku dalam ekspresi yang sama. "Mas, jangan buru-buru pulang, malam masih panjang." Suara itu menggema di telinganya. Tanpa berpikir panjang, Rian berbalik dan berlari. Ia berusaha mencari jalan keluar, melewati lapak-lapak yang mulai tampak asing. Kios-kios makanan yang tadi berjejer kini terlihat tua dan lapuk. Meja-meja kayu yang sebelumnya penuh makanan lezat kini kosong, hanya tersisa piring-piring berdebu dan mangkuk-mangkuk retak. Rian mencoba mengingat jalan masuknya tadi, tapi semuanya terlihat berbeda. "Ini tidak mungkin," gumamnya, panik. Di kejauhan, ia melihat sebuah gapura kayu yang mirip dengan pintu masuk pasar malam. Jalan keluar. Tanpa ragu, ia berlari ke arah sana. Langkahnya semakin cepat, napasnya memburu. Tetapi saat ia hampir mencapai gapura itu, Rian terjatuh. Sesuatu menghantamnya. Dengan tubuh gemetar, ia mengangkat wajah dan membeku. Gapura itu menghilang. Di depannya kini hanya ada deretan tenda pasar malam yang sama seperti sebelumnya. Ia baru saja berlari ke arah yang sama, tetapi malah kembali ke titik awal. Seolah-olah pasar malam ini sedang mempermainkannya. "Mustahil," Rian bergumam. Ia berbalik, berharap menemukan jalan lain. Namun, saat ia menoleh, orang-orang itu sudah berdiri di belakangnya. Lebih dekat, wajah mereka masih tersenyum, tapi kini mata mereka berubah. Hitam pekat, tanpa bola mata. Rian tersentak dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Mas, mau kemana?" Suara itu lagi. Tetapi kali ini, suara itu tidak hanya berasal dari satu orang. Semua orang di pasar malam itu mengatakan hal yang sama, serempak. "Mas, mau kemana?" Suara mereka berulang, semakin keras, bergema di seluruh pasar malam. Rian menutup telinganya, mundur lebih jauh. Dia harus keluar dari sini. Tapi sebelum ia bisa berlari lagi, seseorang menarik lengannya. Seorang wanita muda, bukan salah satu dari mereka. Tatapannya penuh ketakutan, bibirnya bergetar saat ia berbisik. "Jangan bergerak, kalau Mas masih mau hidup." Rian menatap wanita itu dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, tapi tatapannya penuh ketegangan. Ia mencengkeram lengan Rian erat-erat, seolah takut kehilangan kendali atasnya. "Jangan bergerak," bisiknya lagi, lebih tegas. Orang-orang di pasar malam itu masih berdiri di tempatnya, masih menatap dengan senyum lebar dan mata kosong. Suara mereka yang tadi menggema kini perlahan mereda, berubah menjadi bisikan-bisikan tidak jelas. Rian ingin bertanya siapa wanita ini, tapi ketakutannya membuatnya diam. Wanita itu perlahan menggerakkan jarinya, memberi isyarat agar Rian mengikutinya. Mereka berdua berjalan mundur dengan sangat perlahan, seolah-olah setiap gerakan harus diperhitungkan. Rian bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Orang-orang itu masih tidak bergerak. Tapi sesuatu terasa aneh. Senyum mereka, perlahan menghilang. Wajah mereka mulai berubah. Mereka tampak marah. Lalu, tiba-tiba, "Jangan biarkan dia pergi." Suara menggelegar memenuhi pasar malam. Seketika, semua orang di sana bergerak secara bersamaan. Mereka berlari ke arah Rian dan wanita itu, dengan gerakan yang tidak manusiawi. Kepala mereka menoleh ke samping dalam sudut yang mustahil, kaki mereka bergerak cepat seperti meluncur di tanah. Rian hampir berteriak, tapi wanita itu menariknya dengan kuat. Lari, mereka berdua berlari secepat mungkin, melewati lapak-lapak yang kini tampak semakin gelap. Lampu-lampu pasar malam padam satu persatu. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara bisikan, erangan, bahkan tangisan. Di belakang mereka, orang-orang itu semakin mendekat. Mereka sudah bukan manusia lagi. Wajah mereka berubah menjadi hitam pekat, tubuh mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Ke sini." Wanita itu menarik Rian ke sebuah lorong sempit di antara dua tenda besar. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti kayu yang tampak sudah lama ditinggalkan. Rian mencoba mengatur napasnya. Ia bisa mendengar langkah-langkah berat dari makhluk-makhluk itu yang mondar-mandir di dekat mereka.
Wanita itu menempelkan jari ke bibirnya, memberi isyarat agar Rian tetap diam. Hening, hanya suara angin yang terdengar, membawa aroma anyir yang semakin menusuk hidung. Setelah beberapa menit, suara langka itu perlahan menjauh. Wanita itu menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik, "Kita tidak punya banyak waktu. Kamu harus keluar dari sini sebelum mereka menemukanmu lagi." Rian masih terengah-engah. Ia menatap wanita itu dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Tempat apa ini sebenarnya? Wanita itu menatapnya dengan ekspresi serius. Pasar malam ini bukan untuk manusia, Mas. Kalau Mas tidak segera pergi, Mas juga akan jadi bagian dari mereka. Rian masih berusaha mengatur napasnya, keringat dingin membasahi wajahnya. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. Matanya menatap wanita di depannya penuh kecurigaan. Siapa dia sebenarnya? Siapa kamu? Tanya Rian, suaranya bergetar. Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Namaku Sari. Aku sudah lama terjebak di sini." Rian menelan ludah. "Lama? Apa maksudmu?" Tanyanya lagi. Sari menatap ke sekeliling, memastikan bahwa mereka masih aman sebelum melanjutkan, "Pasar malam ini hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Orang yang pernah membuat kesepakatan dengan mereka." Rian mengernyit. "Kesepakatan? Aku tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun," sahutnya cepat. Sari menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng. "Bukan kamu, tapi mungkin seseorang dalam keluargamu." Jantung Rian berdegup kencang. Ia tidak mengerti maksud Sari, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. "Apa maksudmu?" Rian bertanya lebih keras. Sari menelan ludah. "Dulu, seseorang dari keluargamu mungkin pernah datang ke pasar ini dan menerima sesuatu dari mereka. Sekali kamu menerima sesuatu, kamu terikat. Dan pada akhirnya," Sari menatap Rian dengan wajah penuh duka, "mereka akan menagihnya kembali." Rian merinding. Otaknya berusaha mengingat, apa keluarganya pernah mengalami sesuatu yang aneh. Dan saat itu juga, sesuatu terlintas di kepalanya. Kakeknya, dulu, Rian pernah mendengar cerita samar-samar dari ayahnya. Tentang bagaimana kakeknya yang dulunya miskin tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Tapi tak lama setelah itu, kakeknya mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan selalu menghindari pergi keluar rumah setelah matahari terbenam. Hingga suatu malam, kakeknya hilang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan keluarganya hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah tiada. Dulu, Rian mengira itu hanyalah cerita keluarga yang tidak penting. Tapi sekarang, apakah semua ini ada hubungannya? Sari menatap Rian yang kini terlihat pucat. "Kamu ingat sesuatu, bukan?" Rian menatapnya dengan tatapan kosong. "Jadi, aku ada di sini karena kakekku." Suaranya bergetar. Sari mengangguk pelan. "Mereka sudah lama menunggumu. Dan malam ini, mereka akan mengambil hak mereka." Rian masih terduduk dengan tatapan kosong. Pasar malam ini bukan sekadar tempat biasa, ini adalah tempat untuk menagih perjanjian lama. Dan yang lebih mengerikan, perjanjian itu dibuat oleh kakeknya. Sari menatapnya dengan cemas. "Kita harus pergi dari sini sebelum mereka menyadari kita masih hidup," bisiknya. Rian menggeleng cepat. "Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku bisa terjebak di sini karena perbuatan kakekku? Itu tidak adil." Sari menggenggam bahunya erat. "Mereka tidak peduli dengan adil atau tidak. Jika ada seseorang dalam keluargamu yang berhutang, maka keturunannya yang akan membayarnya. Dan sekarang mereka menginginkanmu." Tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. Rian dan Sari terdiam. Dari sela-sela tenda pasar, mereka melihat sekelompok sosok hitam dengan mata merah menyala sedang berjalan menyisir area. Makhluk-makhluk itu berjalan dengan cara yang aneh, kepala mereka menoleh ke belakang dalam sudut yang mustahil, dan suara langkah kaki mereka bergema seperti tulang yang bergesekan. Mereka sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, mereka sedang mencari Rian. Sari menarik tangan Rian. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berdua bergerak diam-diam di antara tenda-tenda pasar yang mulai terasa semakin sempit dan berliku. Setiap kali mereka mendengar suara langkah mendekat, mereka harus berhenti dan bersembunyi. "Mereka tahu kamu ada di sini." Rian merinding. "Jadi bagaimana cara keluar dari tempat ini?" bisiknya. Sari terdiam sejenak, lalu menggeleng.
Aku tidak tahu pasti, tapi aku pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa ada satu jalan keluar. Rian menatapnya penuh harapan. Di mana? Sari menggigit bibirnya. Di tengah pasar ini, ada sebuah panggung tua yang sudah lama tidak digunakan. Beberapa orang yang terjebak di sini pernah mencoba pergi ke sana, tapi tidak ada yang pernah kembali. Rian menelan ludah. Jadi, itu mungkin jebakan. Sari mengangguk pelan. Atau mungkin satu-satunya cara keluar. Rian menarik napas dalam-dalam. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka tetap bersembunyi, mereka pasti akan ditemukan cepat atau lambat. Tunjukkan jalannya, kata Rian tegas. Sari mengangguk. Baik, tapi kita harus cepat, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring di belakang mereka. Kalian pikir bisa lari? Rian membalikkan badan dan langsung merasa darahnya membeku. Salah satu dari mereka telah menemukan mereka. Makhluk itu berdiri dengan tubuh yang hampir tidak berbentuk manusia lagi, lengannya panjang dengan jari-jari mencuat tajam, dan senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan tajam. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan haus. Sekarang, waktunya kau membayar hutang keluargamu. Rian merasakan tubuhnya menegang. Makhluk itu berdiri di hadapan mereka, matanya merah menyala, senyum lebarnya mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Rian menarik tangan Sari dan langsung berlari. Makhluk itu melompat, cakarnya hampir mengenai bahu Rian. Udara di sekeliling mereka terasa semakin berat, seolah-olah pasar malam ini berubah menjadi jebakan yang semakin menyempit. Sari berlari lebih dulu, membimbing Rian melewati tenda-tenda pasar yang terasa seperti labirin. Rian menoleh ke belakang, makhluk itu terus mengejar mereka, dan sekarang ada dua makhluk lain yang bergabung. Mereka tidak akan berhenti, mereka lapar akan jiwa Rian. Sari tiba-tiba menariknya ke sebuah celah sempit di antara dua tenda. Mereka bersembunyi di sana, napas mereka tersengal. Rian mendengar suara langkah kaki berat, lalu keheningan. Ia menahan napas. Jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Namun, makhluk itu berhenti tepat di depan celah mereka. Rian bisa melihat dengan jelas kakinya yang hitam berlumuran tanah, kukunya panjang dan mengerikan. Makhluk itu mengendus udara. Aku bisa mencium baumu. Jantung Rian hampir berhenti. Tiba-tiba, suara gong besar berbunyi dari tengah pasar. Suara itu bergema, dan seketika makhluk-makhluk itu mengeluarkan geraman marah. Mereka berbalik dan berlari menjauh. Rian dan Sari saling berpandangan, terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Bisik Rian. Sari menggigit bibirnya. Itu, suara dari panggung tua. Rian teringat perkataan Sari sebelumnya. Panggung tua itu mungkin satu-satunya jalan keluar, atau mungkin jebakan yang lebih buruk. Kalau suara itu bisa membuat mereka menjauh, gumam Rian. Mungkin kita memang harus ke sana. Sari menelan ludah. Kita tidak punya pilihan lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju panggung tua di tengah pasar. Semakin mereka mendekat, suasana pasar malam berubah. Lampu-lampu lentera berkelap-kelip seperti hendak padam, suara tawa para pedagang terdengar lebih menyeramkan, dan bayangan-bayangan di sekitar mereka terasa bergerak sendiri. Akhirnya, mereka tiba di depan panggung tua itu. Panggung itu besar, dibuat dari kayu tua yang tampak rapuh. Di tengah panggung, ada sebuah gong besar berwarna emas, berlumuran bercak hitam yang sudah mengering. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Bercak itu, bukan sekadar kotoran biasa. Sari menatap panggung itu dengan ketakutan. Aku pernah mendengar cerita. Rian menoleh padanya. Cerita apa? Sari menelan ludah. Dulu, ada orang-orang yang mencoba melarikan diri dari pasar ini. Mereka percaya panggung ini adalah jalan keluar. Tapi setiap orang yang berdiri di panggung ini. Sari menatap gong besar itu. Mereka menghilang. Tidak ada yang pernah kembali. Rian merinding. Sementara itu, di kejauhan, makhluk-makhluk itu mulai kembali mendekat. Mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum semuanya terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi di panggung tua ini? Rian berdiri di depan panggung tua itu, napasnya tersengal. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Bayangan mereka tampak bergelombang di bawah cahaya lentera yang meredup. Mata merah menyala mereka memantulkan keinginan untuk menangkap Rian, seakan-akan malam ini adalah malam di mana hutang keluarganya harus dilunasi. Sari menatap panggung dengan ragu. Aku tidak yakin Rian. Jika kita naik ke sana,
kita mungkin tidak akan pernah kembali. Rian mengepalkan tangannya. Tapi jika kita tetap di sini, kita pasti mati. Sari menggigit bibirnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan langkah berat, Rian naik ke atas panggung. Papan kayu di bawah kakinya berderit keras, seolah panggung ini sudah lama tak digunakan. Sari ikut naik, berdiri di sampingnya. Saat itu juga, udara di sekitar mereka berubah. Hening, suara pasar malam yang ramai menghilang. Tidak ada lagi suara pedagang, tidak ada suara pengunjung, bahkan angin pun terasa berhenti. Seakan-akan mereka baru saja memasuki tempat yang berbeda. Rian merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang. Makhluk-makhluk itu berhenti di tepi panggung. Mereka tidak bisa naik ke atas. Mata merah mereka menyala dengan kebencian, tetapi seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk melangkah lebih jauh. Panggung ini bukan tempat mereka. Rian merasa sedikit lega, sampai tiba-tiba gong besar di tengah panggung itu bergetar sendiri. Sari tersentak dan mundur beberapa langkah. Rian, apa yang terjadi? Rian menatap gong itu dengan ngeri. Getarannya semakin kuat, bercak hitam di permukaannya terlihat lebih jelas. Lalu, tanpa peringatan, gong itu berbicara. Putra dari darah yang berhutang, kenapa kau datang ke sini? Suara itu dalam, berat, dan menggema di seluruh panggung. Rian membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Sari berbisik, Rian, itu bicara padamu. Gong itu kembali berbicara. Kau telah melanggar batas. Waktumu telah tiba. Pilih, membayar hutang dengan nyawamu, atau mencari kebenaran yang tersembunyi. Rian merasa tenggorokannya kering. Aku ingin tahu kebenarannya. Gong itu mendadak berhenti bergetar. Lalu, suara tawa pelan terdengar. Sangat baik. Tiba-tiba, panggung di bawah mereka mulai bergetar. Sari menjerit dan berpegangan pada Rian. Kayu-kayu panggung mulai retak, dan sesuatu muncul dari bawah panggung itu. Sebuah tangan tua, berkulit keriput dan hitam legam, merangkak keluar. Lalu, sosok itu berdiri sepenuhnya. Seorang lelaki tua, mengenakan pakaian pedagang zaman dahulu, dengan wajah yang sangat mirip dengan kakek Rian. Rian menatapnya dengan ngeri. Kakek, lelaki tua itu tersenyum samar. Kau akhirnya sampai di sini, Rian. Rian menatap sosok lelaki tua di hadapannya. Wajah itu, terlalu familiar. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingat betul foto-foto lama di rumahnya. Pria ini adalah kakeknya yang sudah lama menghilang tanpa jejak. Tetapi ada sesuatu yang salah. Kulit kakeknya tampak lebih gelap, hampir seperti arang, dan matanya kosong, seperti seseorang yang telah lama hidup dalam kegelapan. Sari berbisik ketakutan, Rian, kau yakin itu benar-benar kakekmu? Lelaki tua itu tersenyum samar. Rian, cucuku, kau akhirnya datang ke tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Rian menggigit bibirnya. Milikku, apa maksudnya? Gong di tengah panggung bergetar lagi. Lalu, tiba-tiba, seluruh panggung berubah. Pasar malam yang ramai tadi memudar. Tenda-tenda menghilang, suara-suara riuh lenyap. Yang tersisa hanya panggung ini, gong besar, dan kegelapan tak berujung di sekitar mereka. Rian dan Sari saling berpandangan ketakutan. Kau sudah melangkah terlalu jauh, suara kakek Rian terdengar lebih berat. Kini kau harus mendengar kebenarannya. Lalu, bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar mereka. Bayangan pertama menunjukkan seorang lelaki muda berdiri di tengah pasar malam. Ia mengenakan pakaian pedagang zaman dulu, wajahnya tegang saat berbicara dengan seseorang yang tersembunyi dalam kegelapan. Aku butuh kekayaan. Aku ingin pasar ini berkembang. Aku siap melakukan apa saja. Bayangan kedua menampilkan sesosok wanita berkebaya merah muncul dari kegelapan. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan penuh rahasia. Sebuah perjanjian harus dibuat, dan setiap perjanjian memiliki harga. Bayangan ketiga memperlihatkan bagaimana lelaki muda itu menggali sesuatu di bawah panggung tua ini. Ia menanam sesuatu, atau seseorang. Darah mengalir di kayu panggung. Rian menggigil. Ini, apa maksudnya? Kakeknya menatapnya dengan mata kosong. Pasar ini tidak dibangun hanya dengan kerja keras, tapi dengan tumbal. Dan tumbal itu, harus terus dibayar. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan. Rian merasakan tubuhnya melemah. Jangan bilang, lelaki muda itu, adalah. Kakeknya mengangguk.
Ya, dia adalah ayahku, buyutmu. Dan sekarang, giliranmu Rian. Udara di atas panggung semakin berat. Rian merasa tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di hadapannya, kakeknya berdiri dengan mata kosong, sementara gong besar di belakangnya bergetar pelan, seolah menunggu keputusan yang harus diambil. Giliranmu Rian, suara kakeknya terdengar datar, tetapi mengandung sesuatu yang mengerikan. Kau harus meneruskan perjanjian ini. Jika tidak, seluruh pasar malam ini akan hancur, dan kau akan menanggung akibatnya. Sari menggenggam lengan Rian erat. Jangan dengarkan dia, pasti ada cara lain. Namun sebelum Rian sempat menjawab, panggung tiba-tiba bergetar keras. Gong berbunyi sendiri, dan dari bawah panggung, sesuatu mulai merayap keluar. Tangan-tangan hitam dengan kuku panjang mencakar kayu panggung. Sari menjerit, mundur beberapa langkah. Rian membeku. Dari kegelapan, sosok wanita berkebaya merah muncul. Senyumannya tajam, matanya redup seperti dua bara api yang hampir padam. Kau menolak warisan keluargamu Rian. Suara wanita itu lembut, tetapi ada kekuatan mengerikan di dalamnya. Rian merasa tenggorokannya kering. Apa yang kau inginkan dariku? Wanita itu tertawa pelan. Apa yang keluarga kalian janjikan adalah nyawa. Dulu buyutmu menanam tubuh seseorang di bawah panggung ini sebagai tumbal. Itulah yang membuat pasar ini berkembang dan bertahan selama puluhan tahun. Rian menelan ludah. Lalu, siapa yang harus menjadi tumbal sekarang? Wanita itu mengulurkan tangan kurusnya ke arahnya. Kau, jantung Rian seakan berhenti. Atau, kau bisa memilih orang lain. Rian terdiam. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Wanita itu ingin dia melanjutkan perjanjian, dengan cara mengorbankan seseorang. Sari berbisik, kita harus pergi dari sini Rian, sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum mereka bisa bergerak, kakeknya mengangkat tangannya. Tidak ada jalan keluar Rian. Dari belakang kakeknya, sesuatu mulai merayap keluar. Sosok-sosok mengerikan dengan wajah berlubang, mata kosong, dan tubuh membusuk. Mereka berbisik dalam suara yang menyeramkan. Tumbal, tumbal. Rian merasa kepalanya berputar. Dia harus mengambil keputusan. Apakah dia akan meneruskan perjanjian ini, dan mengorbankan seseorang? Atau melawan kutukan ini, meskipun risikonya bisa menghancurkan segalanya. Rian mundur selangkah. Sosok-sosok menyeramkan di sekeliling panggung semakin banyak. Mereka berbisik dengan suara serak. Tumbal, darah. Wanita berkebaya merah tersenyum tipis, lalu melangkah pelan ke arah Rian. Pilihlah Rian, kau, atau seseorang yang kau pilih untuk menggantikanmu. Sari menggenggam tangan Rian erat. Jangan dengarkan dia, kita harus pergi dari sini. Tapi kemana? Di luar panggung, pasar malam sudah berubah. Tenda-tenda penuh dengan kain putih yang berkibar, seperti kafan yang melilit tubuh tak kasat mata. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip, dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan bercampur dengan tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding. Ini bukan lagi dunia nyata. Rian menelan ludah. Tidak, aku tidak akan memilih siapapun. Kakeknya menatapnya dengan tatapan kosong. Kalau begitu, kau yang akan menjadi tumbal. Gong berbunyi sendiri lagi, dan tiba-tiba kaki Rian terasa berat. Tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur hitam yang lengket. Perlahan, kakinya mulai tenggelam. Rian, Sari menarik lengannya sekuat tenaga. Jangan diam saja. Rian merasa sesuatu di dalam lumpur itu menarik tubuhnya ke bawah. Lalu dia mendengar suara lain. Suara seorang anak kecil menangis. Rian menoleh. Di sudut panggung, seorang bocah kecil berdiri dengan tubuh gemetar. Anak itu kurus, dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Bajunya lusuh dan dipenuhi bercak darah. Rian menatapnya dengan bingung. Siapa dia? Kumohon, tolong aku, bocah itu berbisik. Saat itu, Rian tersadar. Dia bukan orang pertama yang ditawari pilihan ini. Bocah ini adalah korban sebelumnya. Seseorang di masa lalu telah memilihnya sebagai tumbal. Dan jika Rian tidak melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi korban berikutnya. Tapi bagaimana cara menghentikan kutukan ini? Wanita berkebaya merah tersenyum, seolah bisa membaca pikirannya. Hanya ada satu cara menghentikannya, Rian. Kau harus menghancurkan panggung ini. Rian terkejut. Menghancurkan panggung. Kakeknya langsung membentak, jangan dengarkan dia. Jika panggung dihancurkan,
maka perjanjian ini berakhir, tetapi kutukan akan lepas kendali. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Rian menggigit bibirnya. Dia dihadapkan pada pilihan baru. Mengorbankan seseorang untuk mempertahankan perjanjian. Atau, menghancurkan panggung dan mengambil risiko yang tidak diketahui. Sari menatapnya penuh harap. Aku percaya padamu Rian, jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Rian mengepalkan tangan. Apa yang harus dia lakukan? Rian menggertakkan giginya. Tenggelam dalam lumpur hitam atau menghancurkan panggung ini, mana yang lebih baik? Bocah kecil di sudut panggung masih memohon dengan suara lirih, tolong aku. Sari menarik lengan Rian. Jangan percaya siapapun Rian. Mereka semua ingin kita tetap di sini. Kakeknya melangkah maju, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Rian, jika kau menghancurkan panggung ini, kau akan menghancurkan sejarah keluargamu sendiri. Kalau begitu, biarlah. Rian berteriak. Dia mengangkat balok kayu yang ada di dekat kakinya dan dengan sekuat tenaga memukulkannya ke lantai panggung. Panggung itu bergetar. Wanita berkebaya merah tersentak. Wajahnya mulai berubah. Dari balik tirai kain, muncul wajah-wajah lain. Puluhan orang dengan tubuh membusuk. Mata mereka berlubang. Tangan mereka terentang ke arah Rian. Mereka adalah para korban sebelumnya. Gong berbunyi sendiri, semakin keras dan tak terkendali. Sari menjerit, Rian, teruskan. Rian kembali mengayunkan balok kayu itu, menghantam panggung berulang kali. Retakan besar mulai muncul di lantai kayu. Wanita berkebaya merah berteriak. Berhenti, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi sudah terlambat. Dengan satu hantaman terakhir, panggung itu runtuh. Dan seketika, suasana pasar malam berubah. Lampu-lampu padam. Semua suara menghilang. Sari menggenggam tangan Rian erat. Di sekeliling mereka, kegelapan mulai menelan pasar malam. Dari jauh, terdengar suara rintihan. Wanita berkebaya merah perlahan berubah menjadi bayangan hitam, tubuhnya mulai memudar. Namun sebelum dia lenyap sepenuhnya, dia menatap Rian dengan mata kosong dan berkata, "Kau pikir ini akan menyelamatkanmu? Kutukan ini belum berakhir, Rian." Dan dengan itu, dia menghilang. Hening. Rian terengah-engah, tubuhnya lelah dan basah oleh keringat. Pasar malam di sekeliling mereka sudah berubah menjadi tanah kosong yang gelap. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Sari menatap sekeliling dengan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Rian tidak bisa menjawab, tapi ada satu hal yang dia tahu. Mereka telah menghancurkan panggung itu. Tapi apakah mereka benar-benar bebas? Atau justru telah membuka sesuatu yang lebih buruk? Sunyi. Rian menatap ke sekeliling. Pasar malam telah lenyap. Tenda-tenda warna-warni, lampu-lampu berkedip, suara riuh pengunjung, semuanya hilang. Sekarang yang tersisa hanyalah tanah kosong dan pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Sari menggenggam tangan Rian erat. Apa kita benar-benar sudah keluar dari tempat itu? Rian menghela napas berat. Aku tidak tahu, tapi sesuatu terasa tidak benar. Angin yang bertiup terasa lebih dingin daripada seharusnya. Langit di atas mereka terlihat lebih gelap, tanpa bintang. Dan yang paling aneh, tidak ada suara jangkrik atau binatang malam. Keheningan yang terlalu sempurna. Mereka berjalan pelan, mencoba menemukan jalan keluar dari hutan tempat pasar malam tadi berada. Namun setelah beberapa langkah, Sari berhenti mendadak. Rian, lihat itu. Di depan mereka, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pintu. Sebuah pintu kayu tua berdiri di tengah tanah kosong. Tidak ada dinding di sekitarnya. Hanya sebuah pintu yang berdiri sendiri di tengah kegelapan. Dan yang lebih mengerikan, pintu itu terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat kegelapan yang pekat, lebih gelap dari malam. Seolah di balik pintu itu ada sesuatu yang menunggu. Sari mundur selangkah. Kita tidak boleh mendekatinya Rian. Tapi sebelum Rian bisa menjawab, pintu itu bergerak sendiri. Pintu itu terbuka lebih lebar. Dan dari dalamnya, terdengar suara langkah kaki. Sesosok bayangan mulai keluar dari kegelapan. Rian dan Sari menahan napas. Lalu, mereka melihat wajahnya. Dan darah mereka langsung membeku. Itu wajah Rian, tetapi berbeda. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya kosong, hitam pekat. Dan di bibirnya, terukir senyuman mengerikan. Akhirnya, aku bisa keluar. Hening. Sari menatap Rian,
lalu kembali melihat sosok yang berdiri di hadapan mereka. Dua Rian, yang satu ada di sampingnya, yang satu lagi keluar dari pintu itu. Tetapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya terlalu pucat, seakan tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Matanya kosong, sehitam lubang tanpa dasar. Dan senyumnya, senyum yang bukan milik manusia. Akhirnya, aku bisa keluar. Suara sosok itu terdengar persis seperti Rian. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya menggema, seolah datang dari dalam gua kosong. Sari menggenggam tangan Rian erat. Rian, itu bukan kau. Rian sendiri tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Dia menatap dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang meniru dirinya. Apa? Kau? Rian akhirnya bertanya. Sosok itu tersenyum semakin lebar. Aku adalah kau. Tapi kau bukan aku. Rian berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sosok itu tertawa. Tawanya terlalu nyaring. Terlalu aneh. Lalu, dia melangkah mendekat. Aku adalah bagian yang telah lama kau tinggalkan. Asteris 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 asteris, aku adalah yang seharusnya keluar dari dalam panggung itu. Dan sekarang, aku di sini. Sari menarik Rian mundur. Kita harus pergi Rian. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu menutup pintu kayu di belakang sosok itu dengan keras. Udara di sekitar mereka langsung berubah. Suhu turun drastis. Angin berhenti berhembus. Dan kemudian, bayangan di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Tiba-tiba, Rian merasa dirinya tidak bisa bergerak. Kakinya tertahan oleh sesuatu. Ketika dia melihat ke bawah, tangannya sendiri yang mencengkeram kakinya. Tangannya yang lain, tangan yang berasal dari bayangan di tanah. Dan itu bukan hanya terjadi pada Rian. Sari juga, bayangannya sendiri merangkak naik dari tanah, menahan tubuhnya. Mereka terperangkap. Sosok Rian yang lain mendekat. Aku akan mengambil tempatku kembali. Dan sebelum Rian bisa melakukan sesuatu, sosok itu mengangkat tangannya, dan dari dalam bayangannya sendiri, sesuatu mulai keluar. Sesuatu yang lebih mengerikan. Hening. Bayangan-bayangan yang merangkak dari tanah kini menggenggam kaki Rian dan Sari erat. Dingin dan berat, seperti tangan mayat yang baru bangkit dari kubur. Sosok Rian yang lain berdiri di depan mereka, tersenyum puas. Aku akan mengambil tempatku kembali. Gelap, semuanya gelap. Rian tidak bisa melihat apa-apa. Sari tidak ada di sampingnya lagi. Bayangan yang tadi mencengkeramnya, menghilang. Dan yang lebih mengerikan, suara apapun tidak terdengar. Tidak ada angin. Tidak ada desiran daun. Bahkan detak jantungnya sendiri terasa lenyap. Seolah waktu telah berhenti. Di tempat lain, Sari membuka matanya. Dia berada di tempat yang asing. Bukan di hutan. Bukan di dekat pintu kayu tadi. Tapi di dalam pasar malam. Pasar malam yang telah kembali seperti semula. Lampu-lampu warna-warni berkedip terang. Orang-orang berjalan santai, tertawa, menikmati jajanan. Tidak ada tanda-tanda kegelapan atau sosok menyeramkan. Seakan tidak ada yang pernah terjadi. Seakan dia baru saja masuk ke pasar malam untuk pertama kalinya. Sari mengerjap. Apa ini? Mimpi. Tapi sebelum dia bisa melangkah, seseorang menepuk pundaknya. Seorang penjual boneka. Dia tersenyum ramah. Mau beli boneka Nona? Sari menatap boneka-boneka di meja kayu. Dan dadanya langsung terasa sesak. Boneka-boneka itu, semuanya memiliki wajah Rian. Semuanya tersenyum. Dan sebelum Sari bisa berteriak, boneka-boneka itu membuka matanya. Sari mundur selangkah. Boneka-boneka di atas meja terus menatapnya. Matanya bergerak, dan semuanya tersenyum, senyuman yang sama seperti sosok Rian yang keluar dari pintu tadi. Penjual boneka masih berdiri di belakang meja, tersenyum ramah. Tertarik Nona, suara penjual itu terdengar tidak wajar. Terasa bergema, seolah datang dari banyak mulut sekaligus. Sari ingin lari, tapi saat dia berbalik, pasar malam telah berubah. Tenda-tenda warna-warni yang tadinya terang dan meriah kini tampak pudar, seakan tertutup kabut tipis. Orang-orang yang tadi berjalan dan tertawa sekarang bergerak lebih lambat. Mata mereka kosong, kulit mereka terlalu pucat, dan yang paling mengerikan, wajah mereka perlahan berubah menjadi wajah Rian. Satu persatu, orang-orang di pasar malam mulai tersenyum. Senyuman itu, bukan milik manusia. Sari menahan napas.
Dia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Tapi sebelum dia bisa berlari, suara penjual boneka terdengar lagi. Kau bisa membawa pulang satu boneka kalau mau Nona. Sari menoleh dengan gemetar. Penjual boneka itu kini juga memiliki wajah riang. Dan kali ini, suaranya lebih pelan. Atau, kau ingin menjadi salah satu dari mereka. Sari langsung berlari. Dia tidak tahu kemana harus pergi, hanya satu yang dia yakini. Ini bukan dunia nyata, ini jebakan. Di sisi lain, Rian masih berdiri di dalam kegelapan. Dia mencoba melangkah, tapi tidak ada tanah di bawahnya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Seolah dia bukan lagi bagian dari dunia ini. Lalu, dari kejauhan, dia melihat sesuatu, sebuah cermin besar. Di dalam cermin itu, dia melihat bayangannya sendiri. Tapi bukan hanya satu, ada ratusan Rian di dalam cermin. Semua berdiri diam, menatapnya. Tiba-tiba, mereka semua tersenyum serentak. Dan satu persatu, mereka mulai mengetuk kaca cermin dari dalam. Suara ketukan itu semakin keras. Semakin banyak tangan yang muncul, mendorong kaca dari dalam. Seolah mereka ingin keluar, seolah mereka ingin menggantikan dirinya. Rian menahan napas. Ratusan tangannya sendiri mengetuk cermin dari dalam. Ketukan itu semakin keras. Senyuman mereka semakin lebar. Rian mundur selangkah, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak bebas. Dia menoleh ke samping. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lantai. Tidak ada langit. Hanya kegelapan tanpa batas. Dia benar-benar terjebak di dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian, salah satu bayangannya berbicara dari dalam cermin. Sudah waktunya Rian. Rian membeku. Dia melihat ke arah bayangan itu. Matanya sama seperti miliknya. Suaranya juga sama. Tapi ada sesuatu yang salah. Sudah waktunya kau masuk ke dalam sini. Bayangan itu mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan cermin. Dan cermin itu mulai bergetar. Seolah sesuatu di dalamnya akan keluar. Rian ingin berlari, tapi kemana? Tidak ada tempat untuk pergi. Sampai tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Sari, suara itu suara Sari. Di sisi lain, Sari terus berlari di tengah pasar malam yang kini semakin berubah bentuk. Lapak-lapak makanan dan permainan tampak seakan mulai meleleh. Tenda-tenda berubah menjadi kain lusuh, compang camping, seperti tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Dan semua orang di pasar malam kini berhenti bergerak. Mereka berdiri diam, menatapnya. Semuanya memiliki wajah riang. Sari menahan teriakannya. Dia tahu ini bukan dunia nyata. Dia harus mencari jalan keluar. Tapi kemana? Lalu dia mendengarnya. Suara Rian, pelan, jauh, tapi jelas. Sari. Sari terdiam. Dia menoleh ke arah suara itu. Dan melihatnya. Sebuah cermin besar berdiri di tengah pasar malam. Di dalamnya, dia melihat Rian. Rian yang asli. Rian. Sari berlari ke arah cermin itu. Dia melihat ke dalamnya. Rian juga melihatnya, terkejut. Sari, kau bisa melihatku. Sari mengangguk cepat. Dia mengangkat tangannya, menyentuh permukaan cermin. Dan saat itu juga, seluruh pasar malam mulai runtuh. Sari menyentuh cermin. Dingin, tapi begitu ujung jarinya menempel, cermin itu mulai bergetar. Retakan muncul di permukaannya. Di dalam cermin, Rian menatapnya dengan mata penuh harap. Sari, tarik aku keluar. Sari menguatkan dirinya. Dengan kedua tangannya, dia menekan cermin lebih keras. Retakan semakin membesar. Pasar malam di belakangnya mulai runtuh lebih cepat. Tanahnya berubah menjadi lubang hitam tak berdasar. Lapak-lapak makanan dan permainan terangkat ke udara, tersedot ke dalam kekosongan. Dan orang-orang yang memiliki wajah riang mulai mendekat. Mereka berjalan dengan senyum aneh, seperti tidak merasakan ketakutan. Jangan pergi, kau milik tempat ini. Bergabunglah dengan kami. Sari tidak menghiraukan mereka. Dengan sekuat tenaga, dia mengangkat tangannya dan memukul cermin itu. Cermin pecah berkeping-keping. Dan saat itu juga, Sari merasakan sesuatu menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Di dalam cermin, Rian juga terhentak ke belakang. Tubuhnya terasa ringan, seolah ada yang menariknya keluar dari kegelapan. Bayangan dirinya yang ada di dalam cermin mulai berteriak.
Kau tidak bisa pergi. Mereka menamparkan permukaan cermin yang retak, mencoba mencegahnya keluar. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Rian terhisap keluar cermin. Rian jatuh ke tanah dengan keras. Dan tiba-tiba, semua menjadi gelap, hening. Tidak ada suara, tidak ada pasar malam, tidak ada cermin. Hanya, udara dingin dan bau tanah basah. Rian membuka matanya dengan pelan. Dia kembali ke dunia nyata. Sari ada di sampingnya, tergeletak pingsan. Di sekeliling mereka, hanya ada sebuah tanah lapang yang gelap dan sunyi. Pasar malam itu, sudah tidak ada. Udara malam terasa menusuk kulit. Rian terbaring di tanah, nafasnya terengah-engah. Sari masih pingsan di sampingnya. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya. Tanah di bawahnya lembab, seperti habis diguyur hujan. Tapi yang lebih aneh, pasar malam itu sudah tidak ada. Tidak ada lampu-lampu warna-warni. Tidak ada tenda makanan. Tidak ada suara musik atau keramaian. Hanya ada tanah lapang yang kosong. Seolah pasar malam itu tidak pernah ada di tempat ini. Rian menoleh ke Sari. Dia mengguncang tubuhnya pelan. Sari, bangun. Sari menggeliat pelan, lalu matanya terbuka. Dia terlihat kebingungan. Rian, di mana kita? Rian menatap sekeliling mereka. Sejauh mata memandang, hanya ada rerumputan tinggi dan pepohonan tua. Tidak ada jejak pasar malam. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada jejak apapun. Mereka benar-benar sendirian. Sari perlahan duduk, masih berusaha memahami situasi. Rian, kita berhasil keluarkan. Rian mengangguk ragu. Kurasa begitu, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Seharusnya, mereka keluar di dekat kota. Bukan di tempat seperti ini. Dia menatap langit. Bulan bersinar redup, tertutup kabut tipis. Dan di kejauhan, ada sesuatu yang berdiri di antara pepohonan. Rian menyipitkan matanya. Sebuah gerbang tua, besar, terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Di atasnya, tergantung papan dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Pasar, huruf-huruf sisanya sudah terkelupas. Jantung Rian berdegup kencang. Dia menoleh ke Sari. Kita harus keluar dari sini. Sari menatap gerbang itu, wajahnya memucat. Tanpa berkata-kata, mereka bangkit dan mulai berjalan menjauh. Tapi saat itu juga, angin malam berhembus kencang. Dan dari kejauhan, terdengar suara sayup-sayup. Suara musik pasar malam. Suara musik pasar malam, lirih, tapi jelas. Seperti berasal dari kejauhan. Rian dan Sari menoleh ke belakang. Gerbang kayu tua itu masih berdiri di sana, menjulang gelap di antara pepohonan. Namun kini, ada cahaya redup di baliknya. Lampu-lampu pasar malam, mulai menyala kembali. Sari mencengkeram lengan Rian. Jangan bilang, kita belum benar-benar keluar. Rian menelan ludah. Seharusnya mereka sudah bebas. Tapi kenapa, pasar malam itu masih ada? Apakah mereka masih terjebak dalam dimensi aneh itu? Ataukah, pasar malam itu telah terbawa ke dunia nyata? Ayo pergi dari sini. Rian menarik tangan Sari, mencoba menjauh dari gerbang itu. Mereka berjalan cepat melewati rerumputan tinggi. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Dan kemudian, jangan pergi. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Dingin, pelan, suara seorang anak kecil. Sari membeku. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Perlahan, mereka menoleh ke belakang. Dan di depan gerbang itu, berdiri seorang anak kecil berbaju merah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu, anak kecil yang tadi mereka lihat di pasar malam. Yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Kalian sudah masuk, berarti kalian harus tetap di sini. Sari meremas tangan Rian semakin kuat. Rian, kita harus lari. Rian mengangguk cepat. Mereka berlari, melewati ilalang, melewati pohon-pohon besar. Mereka tidak peduli kemana mereka pergi, asal bisa menjauh dari gerbang itu. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, gerbang itu tetap ada, seolah mereka tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Seolah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pasar malam itu menolak melepaskan mereka. Dan suara anak kecil itu masih terdengar. Kalian milik tempat ini sekarang. Langkah kaki Rian dan Sari semakin berat. Mereka sudah berlari sejauh mungkin.
Tapi tetap saja, setiap kali menoleh ke belakang, gerbang tua itu masih ada di sana. Seolah-olah mereka tidak pernah meninggalkannya. Sari mulai menangis. Rian, kita nggak bisa keluar dari sini. Rian menggigit bibir. Ini bukan dunia cermin lagi. Mereka sudah kembali ke dunia nyata. Tapi kenapa pasar malam itu masih ada? Kenapa mereka tidak bisa pergi jauh darinya? Apakah mereka masih terikat dengan kutukan itu? Kita harus cari cara lain. Rian menarik Sari berdiri. Napasnya masih terengah-engah, tapi dia menatap gadis itu dengan penuh keyakinan. Pasti ada jalan keluar. Sari menghapus air matanya. Dengan gemetar, dia mengangguk. Mereka mulai berjalan lagi. Kali ini pelan, berusaha tetap tenang, mencoba berpikir jernih. Dan saat itu juga, langkah mereka terhenti. Di depan mereka, di antara pepohonan, ada sebuah rumah tua. Rumah itu seperti ditinggalkan. Jendela-jendelanya gelap, dindingnya dipenuhi sulur-sulur tanaman liar. Tapi anehnya, pintu rumah itu sedikit terbuka, seperti mengundang mereka masuk. Rian dan Sari saling pandang. Haruskah mereka masuk? Ataukah ini hanya jebakan lain dari pasar malam itu? Tapi kalau mereka tetap di luar, mereka hanya akan terus berputar-putar di tempat yang sama. Sari menggigit bibirnya. Rian, aku takut. Rian menelan ludah. Dia juga takut. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Perlahan, mereka melangkah menuju rumah itu. Dan saat mereka menyentuh pintunya, sesuatu di dalam berbisik, kalian tidak boleh pergi. Rian dan Sari membeku di depan pintu rumah tua itu. Jantung mereka berdegup kencang. Sari mencengkeram lengan Rian, berbisik dengan suara gemetar. Rian, itu suara siapa? Rian tidak menjawab. Dia hanya menatap ke dalam rumah yang gelap. Dan perlahan, pintu rumah itu terbuka sendiri. Angin dingin berhembus dari dalam. Ada aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. Seperti bau sesuatu yang sudah lama membusuk. Kita nggak punya pilihan lain. Rian menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Sari erat. Mereka melangkah masuk. Rumah itu terasa kosong. Lantainya berdebu, dindingnya dipenuhi sarang laba-laba. Namun anehnya, ada lilin-lilin yang menyala di sudut ruangan. Seolah ada seseorang yang baru saja berada di sini. Sari menelan ludah. Ini, rumah siapa? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Sari mencengkeram lengan Rian semakin kuat. Rian, kita keluar aja ya. Aku nggak mau di sini. Rian juga ingin pergi, tapi sebelum mereka sempat bergerak, seseorang berbicara dari lantai atas. Kalian akhirnya datang. Mereka membeku. Suara itu terdengar familiar. Perlahan, seseorang muncul dari tangga. Rian dan Sari terbelalak. Itu pria tua penjaga tiket pasar malam. Namun ada yang aneh. Kulitnya terlihat lebih muda. Keriput di wajahnya hampir menghilang. Dan sorot matanya penuh kegembiraan. Seolah dia telah menunggu momen ini. Aku tahu kalian akan datang. Dia tersenyum lebar. Pasar malam itu membutuhkan pengganti, dan kalian adalah pilihan yang sempurna. Rian dan Sari menatap pria tua itu dengan ngeri. Dia berdiri di ujung tangga, senyumnya semakin lebar. Pasar malam selalu butuh penjaga baru. Dan sekarang, giliran kalian. Rian mundur selangkah. Apa maksudmu? Aku sudah terlalu lama di sini. Pria itu mengangkat kedua tangannya, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulitnya mulai rontok seperti kertas terbakar. Daging di bawahnya mengering, berubah seperti abu. Namun wajahnya tetap tersenyum, seolah menikmati proses itu. Pasar malam ini harus tetap ada. Selama ada jiwa yang tersesat, kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Sari menjerit. Dia menarik Rian, mencoba lari ke arah pintu. Tapi pintu rumah itu menghilang. Di belakang mereka, hanya ada gerbang pasar malam. Mereka kembali. Lampu-lampu berpendar. Suara musik sirkus mulai terdengar pelan. Namun kali ini, tidak ada pengunjung lain. Hanya Rian, Sari, dan pasar malam yang kosong. Di depan mereka, pria tua itu berdiri dengan tenang. Kini tubuhnya sudah benar-benar hancur. Hanya menyisakan sosok seperti bayangan hitam. Pilihlah. Suara itu bergema di kepala mereka. Salah satu dari kalian harus menggantikanku. Jika tidak, pasar malam ini akan tetap hidup,
dan kalian tidak akan pernah bisa keluar. Rian terdiam. Sari terisak. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak bisa lari lagi. Tiba-tiba, Sari menggenggam tangan Rian dengan erat. Aku akan tinggal. Air matanya mengalir. Tidak Sari. Rian mengguncang bahunya. Aku yang harus tinggal. Kita nggak bisa berdua keluar Rian. Salah satu dari kita harus. Sari tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia tersenyum lemah, menahan tangis. Namun sebelum dia bisa melangkah maju, Rian memejamkan mata. Dan dalam satu gerakan cepat, dia mendorong Sari ke belakang. Tidak, kamu yang harus keluar Sari. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik tubuh Sari menjauh. Dia menjerit, berusaha menggapai Rian. Namun semuanya terlambat. Cahaya putih menyelimuti tubuh Sari. Dan dalam hitungan detik, dia menghilang. Hening. Pasar malam itu berubah sunyi. Di tengah alun-alun yang kosong, hanya ada Rian yang berdiri sendirian. Dia menatap tangannya yang kosong. Sari sudah pergi. Dia berhasil menyelamatkannya. Namun kini, dialah yang terjebak di dalam kutukan. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Bayangan-bayangan mulai bermunculan dari gelapnya pasar malam. Wajah-wajah tanpa ekspresi. Para arwah yang selama ini terperangkap. Mereka berjalan ke arah Rian, dan tersenyum. Menyambut penjaga baru mereka. Rian tersenyum pahit. Dia sudah tahu, bahwa inilah akhirnya. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Namun, setidaknya, Sari selamat. Sari terbangun dengan terengah-engah. Dia berada di tempat parkir pasar malam. Namun pasar malam itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong yang gelap. Seolah tempat itu tidak pernah ada sejak awal. Air matanya jatuh. Rian. Dia berlutut, menatap tanah di bawahnya. Rian telah mengorbankan dirinya. Dan sekarang, dia tidak akan pernah kembali. Tapi, tiba-tiba, angin malam berhembus lembut. Dan di antara kesunyian, sebuah suara terdengar pelan. Sari. Mata Sari membelalak. Itu, suara Rian. Dia menoleh ke belakang. Dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan, seseorang berdiri diam, seseorang dengan tubuh yang familiar, seseorang yang tersenyum tipis, dan menatapnya dalam diam. Rian, atau sesuatu yang menyerupainya. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Rian mengorbankan dirinya agar Sari bisa keluar. Namun, apakah benar dia telah menjadi penjaga baru pasar malam? Ataukah dia telah menemukan cara untuk kembali? Atau justru, dia kembali bukan sebagai manusia lagi? Kutukan pasar malam mungkin belum benar-benar berakhir. Sari selamat, namun apakah dia benar-benar terbebas dari semua ini? Dan jika pasar malam itu muncul kembali, apakah Rian akan kembali juga?